Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada saat ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih, kemurahan-Mu, pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami, memampukan kami dalam melakukan segala aktivitas kami pada hari ini. Dan oleh karena kekuatan-Mu lah ya Tuhan, kami dapat melalui semuanya. Kami bersyukur untuk segala kemurahan Tuhan dan kebaikan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami. Berikan kami pengertian ya Tuhan, sehingga kami dapat semakin mengenal-Mu dan mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur 131 ayat 1-3. Tertulis demikian. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengakuan seperti dalam ayat ini akan sulit diucapkan apabila kita tidak memiliki kerendahan hati. Dengan mengatakan aku tidak tinggi hati, maka kita sedang berdusta jika kita tidak demikian. Daud benar-benar menunjukkan dirinya sebagai orang yang tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong terhadap orang lain. Hal itu dibuktikan dalam sikap hidupnya. Sekalipun ia mempunyai pencapaian dan prestasi yang melebihi Raja Saul, dan sekalipun Daud sudah diurapi sebagai raja, namun ia tidak sekalipun mau melangkahi tahta Saul. Ia tetap menghormati dan tunduk pada Raja Saul. Bahkan sekalipun ia dapat dengan mudah mengalahkan dan melenyapkan Raja Saul, itu tidak dilakukan olehnya. Daud merendahkan dirinya terhadap Saul dan tidak berkeinginan untuk mengejar perkara yang terlalu besar dan yang terlalu tinggi baginya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernyataan dalam Mazmur ini merupakan inspirasi dari Tuhan yang mengajarkan kita semua untuk memiliki sikap yang benar dalam menjalani kehidupan ini, yaitu supaya kita memiliki ketenangan dan kedamaian senantiasa di dalam Tuhan. Beberapa hal yang penting bagi kita dari ayat-ayat ini adalah: yang pertama, jangan mengejar hal-hal yang terlalu besar. Sikap kerendahan hati Daud membuatnya tidak punya ambisi yang sombong. Daud bersedia bahkan menjadi penggembala domba-domba ayahnya, tapi kakak-kakaknya menuduhnya yang tidak-tidak, padahal tuduhan mereka itu tidak benar. Sikap rendah hati ini hendaknya kita miliki, sehingga kita tidak berambisi untuk ketenaran ataupun kemegahan diri kita pribadi. Selaras dengan hal ini saudara, dalam Roma 12 ayat 16 bagian B dikatakan, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Mari saudara, tetap rendah hati. Tidak perlu kita mengejar hal-hal yang terlalu besar dan tidak perlu memikirkan perkara-perkara yang terlalu tinggi. Jalanilah hidup kita sesuai dengan tuntunan dan visi dari firman Tuhan, dan setialah pada perkara yang kecil. Yang kedua, saudara, tetaplah tenang dalam menjalani setiap keadaan. Dalam Mazmur ini disebutkan tentang bagaimana sikap ketenangan itu digambarkan, yaitu seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Situasi dunia ini dengan berbagai tuntutannya seringkali membuat pikiran kita tidak tenang, karena ada banyak hal dan keinginan yang ingin kita capai. Tapi mari saat ini saudara,
tenangkan hati kita di dalam hadirat Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Hanya dekat dengan Tuhan saja hati kita menjadi tenang. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Datanglah pada Tuhan Yesus, serahkan semuanya, termasuk pikiran yang tinggi-tinggi dan kesombongan, dan jadilah tenang dalam kasih anugerah-Nya. Yang ketiga, saudara, berharaplah kepada Tuhan senantiasa. Berkebalikan dengan sikap ambisius dan sombong yang ingin mencapai sesuatu dengan cepat dan berbagai cara, sikap kita sebagai orang percaya tidaklah demikian. Kita tidak berharap kepada manusia ataupun kekuatan diri kita sendiri, tapi kita berharap kepada Tuhan. Dikatakan di sini, berharaplah pada Tuhan Yesus, baik untuk hidup kita di bumi ini dan juga untuk hidup kita dalam kekekalan di sorga bersama dengan Tuhan. Dengan berharap kepada Tuhan, hati kita menjadi tenang dan penuh kedamaian serta sukacita oleh Roh Kudus. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, tenangkanlah jiwamu di dalam Tuhan. Di tengah situasi dunia hari-hari ini yang membuat banyak orang tidak tenang, panik dan berbagai kecemasan, berharaplah selalu kepada Tuhan. Pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk bersikap yang benar di tengah situasi yang penuh dengan berbagai kesibukan, tuntutan dan ambisi duniawi. Ajar kami Tuhan untuk bersikap rendah hati, tidak sombong dan tinggi hati, tapi merendahkan diri kami dan memiliki sikap hati sebagai seorang hamba yang mau tunduk, taat dan setia kepadamu dalam segala keadaan. Ubahkanlah ya Tuhan pikiran kami, sehingga kami tidak pusing dengan berbagai ambisi dan keinginan akan pencapaian hal-hal yang terlalu tinggi dan besar, tapi supaya kami setia dalam berbagai perkara kecil yang Tuhan percayakan saat ini. Kami mau berharap dan bersandar hanya kepadamu saja ya Tuhan. Engkaulah pengharapan kami yang sejati, kekuatan dan pertolongan kami yang dapat kami andalkan. Berkatilah setiap kami para pendengar firman-Mu saat ini. Dalam setiap pergumulan dan persoalan yang dihadapi, berikan jalan keluar dan nyatakanlah mujizat-Mu ya Tuhan di tengah-tengah kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, dan yang susah serta yang berduka mengalami penghiburan dan kekuatan daripada-Mu Tuhan. Malam hari ini kembali kami akan beristirahat. Berkatilah dan lindungilah kami dengan kuat kuasa-Mu. Jauhkan kami dari segala yang jahat, dari kuasa kegelapan dan segala mara bahaya. Naungi kami Tuhan dengan kasih-Mu. Kami percaya berkat, damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam kehidupan kami. Ampunilah kami Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.